di sekitarnya pula, terutama yang sudah ada di luar masjid, untuk segera masuk ke dalam masjid karena insya Allah acara akan segera dimulai. Pak RW, monggo Pak RW belum kelihatan, silakan segera masuk. Dan juga para asatidz yang sudah mendapatkan undangan dari pengurus masjid, silakan untuk masuk ke dalam masjid. Insya Allah acara akan segera dimulai. Terima kasih. Ini di depan masih kosong Pak RW. Ini ya sebelah kanan masih kosong, sebelah kiri masih kosong. Ayo silakan. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alimil ulama, para asatidz, para ustaz, para kiai, wabil khusus akhina Ustaz Abdul Qahar, akhina Ustaz Arif, dan juga para tokoh masyarakat, Pak RW, Bapak-bapak ketua RT, Bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Iman, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Iman, dan seluruh warga yang ada di lingkungan Masjid Nurul Iman, yaitu di lingkungan RW 012 khususnya, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya persatu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Iman yang kita cintai dan kita banggakan ini, tentunya dalam rangka ta'zim wa takrim, mengagungkan dan memuliakan
hari diisrokan dan dimi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, dengan kumpulnya kita di masjid yang penuh berkah ini, kita senantiasa mendapatkan banyak rahmat dan juga mendapatkan banyak keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tercurah selamanya atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta pengikut-pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya tentunya dalam kesempatan atau acara memperingati hari diisrokan, dimi'rajkan Nabi Muhammad SAW, pada kesempatan kali ini ditunjuk untuk mengatur waktu, menata acara atau muratibul auqat. Tentunya insya Allah ada beberapa acara yang akan dikedepankan. Pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, dan yang keempat mau'izah hasanah sekaligus doa, dan terakhir penutup yaitu acara ramah tamah insya Allah. Untuk itu Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini. Kita buka bersama-sama dengan membacakan Ummul Quran, yakni suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, terutama mudah-mudahan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan dengan barokah surat Al-Fatihah mudah-mudahan segala keinginan, hajat, cita-cita, harapan kita baik urusan dunia maupun urusan akhirat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada kesempatan kali ini sudah kita buka bersama-sama. Mudah-mudahan sekali lagi acara ini mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa terhitung sukses dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa mengambil hikmah dengan kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran atau kalimah-kalimah thayyibah berupa lantunan kalam ilahi. Ini tadinya sudah mengkonfirmasi orang di luar, akan tetapi beliau tidak bisa hadir, jadi mewakilkan kepada saya. Seandainya ini kurang enak, nggak apa-apa ya, kita ngambil berkahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى كذب الفؤاد ما رأى بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار
Alhamdulillah, demikian tadi ayat-ayat suci Al-Quran sudah kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan barokahnya khususnya untuk yang membacakan, umumnya untuk yang mendengarkannya. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dicurahi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya yaitu sambutan. Ini juga sama Pak. Jadi tadi Pak Ketua DKM udah borong aja sekalian katanya gitu. Ya, insya Allah ya. Ini sekedarnya karena intinya sama. Saya mewakili jajaran pengurus Masjid Nurul Iman. Pertama menghaturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Iman dan juga seluruh warga RW 012, pengurus Masjid Nurul Iman pertama menghaturkan banyak-banyak terima kasih serta syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai dukungan, bantuan, sumbangan yang sudah dititipkan kepada pengurus Masjid Nurul Iman, terutama untuk terselenggaranya acara peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW tahun ini. Tentunya atas nama seluruh pengurus masjid atau takmir Nurul Iman, selain mengucapkan banyak terima kasih, hanya bisa mendoakan mudah-mudahan segala kebaikan, segala keikhlasan para jamaah dan juga warga RW 012, tentunya dari RT 01 sampai RT 05, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan rezekinya yang sudah disumbangkan untuk kepentingan peringatan ini mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang lebih banyak, dengan rezeki yang lebih berkah, dengan rezeki yang lebih mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Akan tetapi namanya manusia, ada istilah tiada gading yang tak retak. Tentunya jajaran pengurus DKM Nurul Iman banyak kesalahan, banyak kekurangan, terutama di dalam melaksanakan tugas sebagai takmir masjid tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh jamaah. Oleh karena itu sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf, termasuk pada kegiatan kali ini, yaitu memperingati tentunya tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya. Ini sayangnya banyak banget ini. Suara apa? Ya Allah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu jamaah. Jadi ini pengeras suara juga mendadak error. Suaranya kadang ada, kadang nggak ada ya. Ya, mohon maaf ya pada semuanya. Tapi insya Allah ini sebetulnya pengurus sudah berikhtiar, sudah berusaha dari jauh-jauh hari, sudah mengecek. Tapi entah kendalanya apa. Akan tetapi inilah kenyataannya dan buktinya. Tapi insya Allah dengan niat dan tekad kita semata-mata kumpul di sini adalah ta'ziman wa takriman, mengagungkan, memuliakan hari diisrokan dan dimi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah tidak akan sia-sia. Insya Allah, alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah,
termasuk hari-hari besar dalam Islam, maka dia digolongkan kepada hamba-hamba yang takwa hatinya. Alhamdulillah. Jadi walaupun pegel tahan aja, biar kita tercatat orang yang takwa hatinya. Karena Nabi pernah bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, sambil menunjuk ke dadanya, artinya di dalam hati yang terpenting ya. Kita mudah-mudahan dengan hadirnya di sini untuk mengikuti acara peringatan Isra wal Mi'raj, mudah-mudahan tergolong orang-orang atau hamba-hamba yang takwa hatinya. Amin ya rabbal alamin. Karena orang yang akan dimuliakan oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Insya Allah tidak mengurangi rasa semangat kita ya. Walaupun ini alhamdulillah nih sembuh nih. Mudah-mudahan ini pertanda baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu jamaah semuanya, atas nama pengurus Masjid Nurul Iman sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas bantuannya, atas dukungannya, atas doanya. Dan juga mohon dibuka pintu maaf barangkali pelayanan daripada takmir Masjid Nurul Iman kurang sempurna, kurang memadai, terutama pada kesempatan kali ini. Kok umpamanya nggak biasanya, nggak ada kardus-kardus kecil keliling, ini mohon maaf. Jadi seperti inilah adanya ya. Mungkin sebagian sudah dapat pendorong, tapi kok nggak ada yang didorongnya, ya nggak apa-apalah, lumayan. Insya Allah kita karena niat yang tulus semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semakin terasa pegel, semakin terasa gak nyaman, tetapi semakin besar pahalanya. Allahumma amin. Ini kalau menurut saya ini acara ini luar biasa Pak. Kenapa Pak Ustadz yang luar biasa? Orang banyak yang ngamera. Kalau biasa-biasa gak ada ngamera. Nah, apalagi kalau ada artis kayaknya kameranya lebih banyak. Itu ajalah. Mudah-mudahan sekali lagi niat kita, hadir kita, semuanya dicatat sebagai amal ibadah yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama menjadi saksi kita kelak di akhirat, menjadi umatnya Rasulullah SAW, dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Itu saja mewakili pengurus Masjidul Iman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak radio ya Bu ya. Udah jangan dilihat orangnya Bu, kayak radio kan. Oh ini ganti-ganti orangnya gitu. Anggap aja radio. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti Mau'izah Hasanah. Yang insya Allah dalam hal ini akan disampaikan oleh akhina Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Qohar SAG. Silakan Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Kami persilakan waktu dan tempat, dan dimohon nanti sekaligus untuk membacakan doa. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus
yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alimul ulama, para asatid, para orang tua, para tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua DKM Masjid Jami Nurul Iman yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah bersama kita Al-Ustaz Deden Hidayat, Al-Ustaz Arif, Al-Ustaz Indra yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Ketua RW, Bapak Teguh beserta staf dan jajarannya, para Ketua RT, para ibu-ibu semuanya yang hadir ya. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini duduk gini kayak udah tua banget dia ya. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah, senantiasa kita mengucapkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan seluruh kenikmatan tersebut Allah takdirkan kita hadir di tempat ini, di tempat yang mulia, di rumahnya Allah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi titik awal nanti insyaallah dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruntaikan salam senantiasa terus kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga kita semua sekalian umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita memperingati sebuah peristiwa yang sangat besar, yang sangat agung. Tidak ada sesuatu yang besar kecuali memang Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Bahkan ada namanya surah Al-Isra, diceritakan di dalam Al-Quran, ditafsirkan berbagai macam tafsir oleh para mufassir. Seluruh kejadian-kejadian yang terjadi pada malam hari itu, kejadian yang tidak terjadi oleh siapapun kecuali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ini sebuah kejadian besar, peristiwa besar. Kita agungkan, kita ta'zimkan, kita muliakan kejadian ini, peristiwa ini. Kalau berbicara tentang bagaimana proses peristiwa dari awal sampai akhir, mungkin sebagian kita semua sudah mengetahui, memahami peristiwa yang terjadi, bagaimana kejadian Isra diperjalankan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dimi'rajkan Nabi dari Masjidil Haram sampai ke langit yang ketujuh, ke Sidratil Muntaha. Itu semua peristiwa yang terjadi dialami oleh hanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa besar ini ada satu sosok, satu orang sosok yang berjasa untuk menyebarluaskan peristiwa ini setelah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa bu kira-kira orang yang berjasa menyebarluaskan berita Isra Mi'raj kepada orang-orang pada saat itu? Siapa kira-kira? Orang tersebut adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini salah satu orang yang berjasa menyebarkan peristiwa, menyebarkan berita tentang di Isra dan dimi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya begini. Cerita aja nih ya. Kita cerita. Setelah selesai Nabi di Isra dan dimi'rajkan,
Pulang. Nabi setelah dimi'rajkan sampai di Mekah itu kira-kira subuh. Setelah dimi'rajkan, Nabi duduk nyender di salah satu tiang Ka'bah. Nyender, duduk, dia diam aja. Kalau kata kita mah Nabi lagi bengong, sedang memikirkan apa yang terjadi semalam. Ya. Ketika Nabi sedang duduk nyender di salah satu sisi tiang Ka'bah, lewat pamannya Nabi, Abu Jahal. Abu Jahal gitu-gitu pamannya Nabi. Lewat Abu Jahal. Ya. Ngelihat Nabi Muhammad sedang duduk bengong, itu naluri saudaranya, naluri kan walau bagaimanapun juga Nabi Abu Jahal itu kan saudara. Abu Jahal itu salah satu pamannya Nabi. Ya, pamannya Nabi. Walau bagaimanapun juga sebenci-bencinya Abu Jahal, dia adalah saudaranya. Nabi Muhammad itu ponakannya. Nah, naluri jiwa darah saudaranya itu ada dalam dirinya. Ditanya Nabi sama Abu Jahal, "Ya Muhammad, ma yuhzinuka ya Muhammad?" Ya. Kalau kata kita nih bahasanya, "Wahai Muhammad, kenapa ente bengong aja? Apa yang bikin ente sedih?" Ya. Sejahat-jahatnya Abu Jahal sama Nabi Muhammad masih mau negor. Masih mau negor sama saudara. Masih mau negor. Jangan kayak kita. Kita mau saudara aja kadang-kadang salah dikit, urusan apa aja kadang-kadang kagak negor. Apalagi urusan duit, urusan warisan, kagak ada yang negor sama saudara. Abu Jahal sejahat-jahatnya Abu Jahal kepada Nabi Muhammad, tetap dia jiwa saudaranya. Darahnya masih mengakui dia peristiwa, baru muncul sifat jahatnya Abu Jahal. Kita kagak masuk akal. Dicerna sama Abu Jahal, kata Abu Jahal, ini cerita kagak masuk akal. Bohong ini Nabi. Kagak mungkin. Dalam jangka waktu sebentar, Jabal Abi Qubais itu salah satu tempat kalau ada pemuka agama, tokoh masyarakat yang ingin menyampaikan sebuah pengumuman, dia naik ke atas itu. Biasanya raja-raja pemuka Quraisy kalau mau ada pengumuman, mau ada lomba puisi, mau ada lomba syair, semua naik satu orang ke atas itu, cerita, ngomong, diumumkan kepada seluruh masyarakat. Ya. Naik Nabi Muhammad diajak oleh Abu Jahal ke atas bukit Abi Qubais. Orang-orang pada kaget. Pagi-pagi ini ada 2 orang naik di atas bukit Jabal Abi Qubais. Ada 2 orang, biasanya cuma satu. Ini ada 2 orang. Kaget semua masyarakat. Ada apa ini? Ini pasti ada peristiwa penting, pasti ada kejadian penting. Kata Abu Jahal kepada seluruh orang-orang yang hadir, orang-orang Quraisy yang beriman dan yang tidak beriman pada saat itu. Kata Abu Jahal, "Wahai para manusia sekalian, dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Muhammad." Tuh. Dengarkan apa yang akan diceritakan oleh Muhammad. Nabi Muhammad langsung cerita kepada seluruh masyarakat yang hadir pada saat itu. Diceritakan dari awal sampai akhir. Abu Jahal turun perlahan-lahan, apa kata dalam hati? Mampus kau Muhammad. Habis kau Muhammad. Gak akan ada orang yang lagi percaya sama kamu. Apa yang kau bawa, agamamu yang baru itu akan hilang, akan hancur selamanya. Begitu kata Abu Jahal. Turun Abu Jahal perlahan-lahan. Diceritakan oleh Nabi kepada semua masyarakat yang pada saat itu nggak ngerti bagaimana tentang ilmu pengetahuan, nggak ada dalam otak mereka, nggak masuk akal, logikanya nggak ada. Orang yang tadinya nggak beriman tambah benci sama Nabi. Bohong ini orang, pembohong dia. Orang yang tadinya sudah beriman jadi ragu-ragu. Apa iya Muhammad jalan ya di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah dalam jangka waktu cuma 1 malam? Apa iya begitu? Jadi orang yang tadinya beriman mulai ragu-ragu hatinya kepada Nabi Muhammad. Yang tadinya nggak beriman tambah benci, tambah nggak suka dengan Nabi Muhammad. Akhirnya kata Abu Jahal, 1 orang lagi nih, 1 orang lagi. Kalau 1 orang lagi ini nggak percaya dengan apa yang disampaikan Muhammad, maka habisnya Muhammad. Siapa? Sahabat beliau, Abu Bakar. Abu Bakar nggak ada waktu itu di Jabal Abi Qubais, nggak ada. Disamperin sama Abu Jahal dengan beberapa orang kaum Quraisy, disamperin ke rumahnya Abu Bakar.
Abu Bakar lagi ada di kebunnya. Ya, lagi ada di kebunnya. Sampai Abu Jahal ke rumahnya Abu Bakar. Ya. Dia teriak-teriak, "Wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar." Ya. Temanmu Muhammad saat ini akan habis, akan binasa dia. Kenapa wahai Abu Jahal? Akhirnya Abu Bakar yang tadinya nggak tahu cerita tentang Isra Mi'raj diceritakan oleh Abu Jahal. Diceritain. Jadi yang menyebarkan cerita tentang Isra Mi'raj siapa? Abu Jahal. Diceritain Isra Mi'raj Nabi SAW kepada Abu Bakar. Diceritain dari awal sampai akhir. Apa jawaban dari Abu Bakar? Apa jawaban dari Abu Bakar? Jawaban Abu Bakar, kalau seandainya Muhammad mengatakan bahwa di belakang bukit itu ada tentara ingin menghajar kita, ingin menyerang kita, dan itu tidak ada, maka aku akan percaya. Aku akan percaya. Maka Abu Bakar dikatakan, kalau kata kita begini, kalau seandainya Nabi bohong pun aku pasti percaya. Kalau seandainya Nabi bohong, Abu Bakar pasti akan percaya dengan keimanannya kepada Nabi Muhammad. Kata Abu Bakar, di mana Muhammad? Muhammad lagi ada di Bukit Abi Kubais. Silakan kau samperin kalau kamu nggak percaya. Ya, disamperin oleh Abu Bakar ke Bukit Abi Kubais. Ya, di tengah-tengah kerumunan orang yang sedang gundah hatinya, yang tadinya beriman sudah mulai ragu, yang tidak beriman sudah mulai mencaci maki, sudah mulai benci kepada Nabi. Ya, dari situ Abu Bakar berteriak. Apa kata Abu Bakar? "Shaddaqta ya Muhammad." Engkau benar wahai Muhammad. Apa yang kau ceritakan dari awal sampai akhir semua adalah benar. Maka sejak saat itu Abu Bakar diberi gelar dengan gelar sebutan As-Siddiq. Orang yang membenarkan cerita Nabi Muhammad tentang Isra dan Mi'raj. Apa hikmah dari kisah ini? Apa hikmah dari cerita ini? Hikmah dari cerita ini adalah bagaimana seorang wanita yang meski walaupun itu adalah sebuah benar. Bagaimana seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad, keimanannya sudah tidak bisa lagi dikatakan bukan kaleng-kaleng keimanannya. Makanya kata Nabi SAW, "Lau wuzina imanu Abu Bakrin." Kalau seandainya imannya Abu Bakar ini ditimbang dengan imannya para sahabat semuanya, maka iman dari Abu Bakar ini akan lebih berat dibandingkan iman dari para sahabat semuanya. Karena keimanan beliau. Ya, karena keimanan, dan iman itu semuanya ada di dalam hati kita. Maka hikmah dari cerita ini, selain kita mengambil ibrah dari cerita Isra dan Mi'raj, apa yang dibawa oleh Nabi adalah ibadah salat 5 waktu, tapi kita juga di sini berbicara tentang bagaimana keimanan kita menangkap sebuah cerita yang mungkin secara logika itu tidak kita masuk, nggak bisa masuk logika kita. Tapi di sana yang berbicara adalah hati dan keimanan. Ya. Makanya di dalam apa yang tertulis dalam Al-Quran, kita beriman kepada Al-Quran, kita beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Apakah keimanan kita sudah semuanya kita serahkan kepadanya? Bu, kita beriman kepada Al-Quran. Iman yang ada dalam diri kita terkadang hanya menuntut sesuatu yang masuk logika saja. Ya. Keimanan kita ini hanya sebatas logika aja. Sedangkan sesuatu yang tidak masuk logika, kadang-kadang kita ragu-ragu terhadap keimanan tersebut. Karena tidak semua syariat yang ada dalam Al-Quran yang diajarkan dalam agama Islam itu nggak semuanya bisa masuk logika. Yang berperan adalah hati kita, keimanan kita, hati. Makanya hati kita kudu bersih.
Hati kita kudu bersih. Kalau seandainya kata Al-Imam Al-Haddad, ya, itu pernah mewasiatkan dalam kitabnya Risalah Al-Mu'awwanah bahwa alaika ya akhi, ya, bi islahi sariratika. Hendaknya engkau wahai saudaraku, engkau memperbaiki batin hati kita, keimanan kita perbagus. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Kita udah beriman tapi masih disuruh untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab-kitabnya. Udah beriman tapi masih disuruh untuk beriman. Ya, masih disuruh untuk beriman. Adanya dalam hati. Iman adanya di dalam hati kita. Kuatkan keimanan, kuatkan hati kita. Semua ini bagaimana hati. Kata Imam Al-Haddad, perbaiki hati kita. Perbaiki batin. Kan dalam diri kita ini segala sesuatunya Allah ciptakan itu pasti berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segalanya itu berpasang-pasangan. Kalau konteksnya pasangan berarti sesuatu yang berbeda. Pasangan itu pasti beda, ya? Nggak mungkin pasangan itu sama. Ada laki-laki, ada perempuan. Pasti beda. Kalau laki-laki sama laki-laki, pasangan bukan pasangan. Ada laki, ada perempuan, pasangan. Ada langit, ada bumi. Semuanya berpasang-pasangan. Bahkan dalam diri kita itu ada pasangan, ada kanan, ada kiri. Dan yang terpenting dalam diri kita itu ada pasangan yang namanya batin, ada yang namanya lahir atau zahir. Dalam Al-Quran dibahasakan dengan as-sirru wal-alan. Maka kata Imam Al-Haddad, alaika ya akhi bi islahi sariratika. Hendaknya engkau wahai saudaraku perbaiki batinnya. Batinnya dulu diperbaiki, ya. Makanya batinnya diperbaiki, baru setelah itu lahirnya. Kalau dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangun jiwanya dulu, perbaiki jiwanya, baru bangun lahirnya. Lahir mah gampang, lahir gampang. Kita bangun gedung setinggi-tingginya gampang, arsitek banyak. Kita bangun masjid semegah-megahnya banyak, bisa semuanya gampang. Bangun jalan, bangun jembatan, itu semua lahir. Zahir yang kelihatan di mata kita. Tapi apa gunanya kalau semua dibangun tidak ada jiwanya? Masjid dibangun semegah-megahnya tapi jamaahnya kagak ada. Nggak ada yang sholat, nggak ada yang ngaji. Sama aja dia bangun lahir tapi jiwanya tidak dibangun. Bangun jiwanya dulu. Ya, perbaiki batinnya. Kalau sudah diperbaiki batinnya, maka insya Allah lahirnya pun akan menjadi baik. Karena itu nanti yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kan melihat batin kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah enggak melihat badan kita, enggak. Allah enggak melihat wala ila suwarikum. Allah enggak melihat bentuk kita. Allah enggak melihat kita tinggi apa pendek. Allah enggak melihat kita ini warna kulitnya hitam apa kuning apa coklat, enggak melihat. Wala ila sayyaratikum. Allah enggak melihat mobil kita, kagak. Wala ila buyutikum. Allah enggak melihat rumah kita, enggak. Yang tinggal di rumah megah, yang tinggalnya di kontrakan, yang tinggalnya di emperan, Allah enggak melihat semuanya. Enggak melihat. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah lihat adalah hati. Karena hati ini adalah sumber. Hati adalah sumber. Segala sesuatu yang lahir kelihatan pasti munculnya dari hati. Sama kayak teko. Tahu teko ya? Ceret, tahu ceret? Teko. Teko itu kan ada isinya, ada mulutnya, mulut teko ya. Benar. Ada mulutnya teko itu. Kalau teko itu isinya susu, maka ketika dituang keluar dari mulutnya apa? Susu.
Iya. Kalau teko itu isinya kopi, dituang keluar dari mulut teko isinya apa? Kopi. Begitu. Hati dengan mulut pasti sesuai harusnya. Ya. Ada nggak di sini teko yang isinya kopi, dituang isinya susu? Ada? Ada nggak? Ada. Teko isinya susu misalnya, pas dituang isinya kopi ada? Nggak ada ya. Ada nggak di sini orang yang ngomong, gua mah biar kata mulut gua judes, mulut gua suka ngomongin lo, tapi hati gua mah baik. Ada yang ngomong begitu? Ada yang begitu? Kok kayak nggak kayak teko ya? Kalau teko jujur deh, apa yang ada isinya dikeluarin, nggak kayak kita orang. Gue mau biar kata mulut gue judes, mulut gue suka ngomongin orang, tapi hati gue mau baik. Ada yang begitu orang? Ada ya? Nggak kayak teko, kalah sama teko. Hati, mulut itu keluar, apa yang keluar dari mulut seseorang pasti apa yang ada dalam hatinya. Ya, pasti dalam hatinya. Maka ketika yang keluar adalah keburukan, pasti dalam hatinya ada keburukan. Ya. Apa yang keluar dari mulutnya itu adalah fitnah, maka dalam hatinya ada fitnah. Ada penyakit, pasti begitu. Sama kayak orang sedekah. Orang kan sedekah itu pasti ngasih apa yang dia punya. Ya, mau ada pengajian dia sedekah. Saya mah punyanya nasi uduk, udah dikasih nasi uduk karena yang dia punya nasi uduk. Saya mah punya cuman kerupuknya doang. Maka dia sedekahnya kerupuk karena yang dia punya kerupuk. Ada yang sedekah timunnya doang. Karena yang dia punya cuma timun. Nggak mungkin dia punya timun tapi sedekahnya nasi uduk. Ya, sesuai hati. Maka semua berkumpulnya ada dalam hati kita. Dalam hati. Ini hati kudu diperbaiki. Hati kudu diperbaiki. Alaika ya akhi bi islahi sariratika hatta tasira khairan min alaniyatik. Sampai nanti kalau hatinya udah diperbaiki, batinnya udah bagus, lahirnya akan menjadi lebih baik. Ada orang yang omongannya bagus tapi hatinya buruk. Ada yang begitu. Sama enggak sesuai, kalah sama teko. Ada orang yang hatinya baik tapi omongannya jelek. Ya, sama aja, kalah sama teko. Jadi hati kudu diperbaiki. Ya, kudu diperbagus karena disitulah letaknya keimanan kita. Wajar kalau dikatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Wajar kalau memang seperti itu. Karena kata Nabi, ya, hati ini adalah tempat di mana kalau dia baik maka seluruhnya akan baik. Ala inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh kita ini ada satu gumpal. Ya, ada satu gumpal. Idza salahat sairul jasad. Kalau segumpal ini bagus, segumpal ini baik, maka semua jasadnya akan bagus. Wa idza fasadat, kalau satu gumpal darah ini buruk, jahat atau rusak, maka semua tubuhnya akan rusak. Ala wahiyal qalbu, itu adalah hati. Dibersihin hati. Orang kalau hatinya udah bagus, hatinya udah enak, ya, mau apa juga semuanya kelihatan enak. Ya, pasti semua kelihatan enak. Di depan kita ada makanan. Apa makanan yang paling enak? Gulai kambing, enak ya? Enak ya, sate Padang enak. Nasi goreng enak. Enak deh, semua ada depan kita. Enak semuanya. Tapi kalau lagi berantem sama bini enak gak rasanya? Enak gak? Lagi berantem sama bini enak gak? Kagak enak. Jadi yang bikin enak tuh apa? Hati. Yang bikin enak hati kita. Kalau hati kita lagi tenang, lagi damai, sama istri akur, makanan juga enak, semuanya. Biar kata cuma jengkol doang.
Biar kata cuma sambal doang sama timun, enak kan hatinya enak. Ya, karena hatinya enak. Coba kita lihat para petani, ya, para petani makan di pinggiran sawah. Iya, cuman pakai tikar doang di galangan sawah. Makannya apa? Nasi doang, nasi sama sambal, ikan asin sama lalap. Ya, minumnya teh tubruk, yang kalau diminum itu tehnya pada nyangkut di bibir. Gitu. Gimana rasanya? Enak. Petani segitu doang makan enak. Makan enak. Coba kalau orang yang hatinya nggak enak, ya, mau dikasih makan seenak apa juga nggak enak, kurang aja, bawaannya kurang. Udah semuanya lengkap, cuman kagak ada kobokan doang, marah. Cuman kagak ada kobokan, dimarahin bininya. Lu udah punya cucu masih bego aja, kobokan mana kobokan? Ya, cuman nggak ada kobokan, masih ada aja yang kurang. Hati yang nentuin enak kagak enaknya, hati kita. Ya, tempat semuanya ada dalam hati. Maka jaga hati ini, tempat iman kita tertancap. Ya, makanya harus dibersihin, dijaga. Ya, kebersihannya, keyakinannya kudu diperkuat. Keyakinannya harus diperkuat, dimantepin keyakinannya. Kita yakin kepada Allah, yakin kepada semua apa yang diberikan Allah buat kita semuanya. Yakin, seyakin-yakinnya. Jangan pernah ragu. Masalah apa aja serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin semuanya pasti akan ada jalannya. Masalah rezeki, masalah makan, gimana nanti kehidupan ke depan kita, semuanya sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Binatang melata yang sekecil apapun itu udah dijamin rezekinya oleh Allah. Tinggal kita yang usaha, tinggal kita yang kerja. Udah dijamin rezeki kita, jangan takut besok makan apaan, besok kerja gue dapat apa, setoran besok dapat apa kagak. Kerja, laksanakan kerjaan kita. Itu keyakinan ada dalam hati, kudu yakin. Ya. Kudu dibersihin hatinya, kudu yakin hati. Kucing makanannya apa kucing? Hah? Kucing makanannya apa? Ikan. Ya. Ikan hidupnya di mana? Di air. Dari dulu sampai sekarang itu kucing sama air agak berani, takut. Kucing sama air takut, agak berani. Padahal makanannya ada di situ. Tapi kucing makan ikan nggak? Makan ikan nggak? Makan. Kucing makan ikan. Ya. Ini kalau udah hari Sabtu Minggu itu orang-orang pada mancing tuh. Mancing di empang, pulang dapat ikan. Iya, sampai rumah ikannya digoreng. Udah matang, taruh di meja makan. Dia mau makan lupa ngambil nasi. Dia ke belakang ngambil nasi. Balik lagi ke meja makan, ikannya udah nggak ada. Kemana ikannya? Diambil kucing. Iya. Apa kata kucing? Emang rezeki gua nggak kemana-mana, rezeki mah begini. Rezekinya kucing. Saya yakin kita mah jangan sampai putus asa. Semua ini sudah dijamin kehidupan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dengan adanya peringatan Isra Mi'raj, selain kita mengambil ibrah dari apa yang dibawa oleh Nabi, olehnya adalah salat, kita tambah keyakinan kita. Di akhir ayat dari surat Al-Isra tadi, di ayat yang pertama, linuriyahu min ayatina. Untuk kami tunjukkan, kami perlihatkan tanda-tanda. Apa tandanya? Tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi keagungan Allah pada saat itu, selain daripada peristiwa apa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, peristiwa bagaimana diperjalankan, kemudian dimi'rajkan, itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada satu tanda lagi kekuasaan Allah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj, yaitu salat. Bagaimana salat menjadikan kita orang-orang yang senantiasa penuh dengan ketenangan. Ya.
Makanya kalau sholat jangan cuma sekedar sujud, jangan cuma sekedar ruku, jangan cuma sekedar angkat tangan. Harus senantiasa kita memaknai bahwa ini adalah tanda kekuasaan Allah. Perintah ini enggak langsung diberikan oleh Nabi, tapi Nabi yang dipanggil oleh Allah, suruh menghadap untuk membawa perintah salat. Berarti ini satu perintah yang sangat penting dan sangat agung. Perintahnya begitu. Ya, pasti ada hikmah, pasti ada kemuliaan dan keagungan dari itu semua. Bagaimana kita melaksanakan ibadah salat? Kita takbir dan mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Enggak ada lagi yang besar pada saat itu, enggak ada lagi yang berkuasa pada saat itu. Ketika kita mengucapkan takbir, kita ini kecil, kita ini rendah. Coba maknai setiap bacaan salat, maknai setiap gerakan salat kita. Di situ linuriyahu min ayatina. Makanya kalau kita ibadah kudu ada ruhnya. Ya, enggak cuma sekedar ibadah. Kata Imam Ibnu Athaillah, ya, Imam Ibnu Athaillah, al-a'malu suratun qaimah. Ya, amal-amal perbuatan kita ini itu cuma suratun qaimah. Cuma bentuknya doang, cuma gambarnya doang. Salat cuma kelihatan doang, dia nungging, dia ruku, dia sujud. Ya, orang yang sedekah cuma kelihatan dia sedekah, ngeluarin duit masukin kotak amal. Cuma begitu doang. Cuma begitu. Cuma kelihatan bentuknya doang. Tapi apa kata beliau? Dilanjutkan, wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Tapi ruh dari ibadah itu adanya keikhlasan dalam hati. Jadi ibadahnya kudu ikhlas. Salatnya kudu ikhlas. Ya, orang kalau ibadahnya kurang ikhlasnya, itu susah hidupnya. Enggak mungkin salatnya akan berpengaruh. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ya. Orang yang salat tapi masih maksiat, masih berbuat dosa, enggak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Itu ada yang salah. Ada yang salah. Di mana salahnya? Mungkin salatnya kurang ikhlas. Mungkin salatnya bukan karena Allah. Maka kudu ada ikhlas. Ada satu cerita dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ya, ada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah ini, ya, satu ketika dia berangkat ibadah haji. Bahkan mungkin hampir setiap tahun dia berangkat haji. Istimewanya, dia berangkat hajinya jalan kaki. Jalan kaki ibadah haji. Berangkat dari rumah sampai ke Mekah ibadah haji. Berangkat jalan kaki. Semua orang yang melihatnya memuji, menyanjung, Masya Allah, dia orang hebat. Ibadah hebat, disanjung. Ketika selesai ibadah haji, dia pulang ke rumahnya, dia capek istirahat, tidur di malam hari. Ketika di malam hari dibangunkan oleh ibunya, nah, ibu haus, tolong ambilkan air di belakang. Itu anak ahli ibadah itu, dari kamarnya mau ke belakang rasanya berat kakinya, ngantuk, capek, berat. Dia bingung, ini kenapa kok sampai begini? Ya. Giliran lagi berangkat ibadah haji jalan kaki dari rumah sampai ke Mekah, dia semangat. Dia semangat penuh dengan semangat, kuat jalan kakinya. Tapi mau ke kamar, ke dapur, ke belakang aja kayaknya berat banget. Setelah ditelaah, dipikir-pikir, oh ternyata ibadahnya kurang ikhlas. Ibadahnya semangat karena disanjung sama orang yang melihat dia. Ibadahnya kuat karena dipuji oleh orang yang melihat dia. Tapi ketika dari rumah, dari kamar dia mau ke dapur, nggak ada yang melihat, nggak ada yang nyanjung, nggak ada yang muji, maka rasanya berat. Buat ngambilin air minum emaknya doang kayaknya berat. Kurang ikhlas. Kadang kita juga suka begitu. Kalau sholat di masjid sama sholat di rumah sama apa kagak? Rokaatnya sama. Tapi kadang-kadang suka beda.
Mau ke masjid, masya Allah, ya, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau ke masjid pakai pakaian yang bagus, mau salat pakai pakaian yang rapi, pecinya bagus, bajunya bagus, sorbannya masya Allah, sarungnya yang paling mahal dipakai. Ya, mau ke masjid. Tapi coba kalau salatnya di rumah, kadang-kadang sarung doang sama kaos oblong, sarung juga makanya asal-asalan, kelorotin juga ditarik kemana anaknya melorot terus. Beda nggak sholat di rumah sama di masjid? Beda nggak? Beda. Itu tandanya kurang ikhlas. Nih, semuanya ada dalam hati kita. Ya, semuanya ada dalam hati. Makanya kudu ikhlas. Ya, kudu ikhlas. Ya, hati kita bersihin hati kita. Ini Isra Mi'raj bukan cuma pelajaran tentang sholat, tapi pelajaran mengenai keimanan. Bagaimana kita mengimani semua perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, mau itu sesuatu hal yang masuk dalam logika kita atau tidak. Karena dibutuhkan yang namanya keimanan. Dibutuhkan yang namanya keimanan. Kita beriman kepada Allah, percaya bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sesuatu yang mungkin di luar nalar semua orang, tapi beliau masih mau mengimani apa yang dia katakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kudu iman kita kudu diperbaiki, diperbagus, diperkuat. Jadidu imanakum, perbaharui lagi iman kita. Dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Banyak zikir, banyak ingat Allah, banyak ingat Allah. La ilaha illallah. Tidak ada sesuatu apapun yang kita sembah, tidak ada sesuatu apapun yang menjadi unsur kenapa kita mau ibadah kecuali Allah. Ibadah kita bukan karena manusia, ibadah kita bukan karena orang, bukan karena benda, bukan karena harta, tapi ibadah kita murni semuanya. Setiap kali kita mau ibadah, kita baca niatnya, semuanya pasti ada kata-kata kalimat lillahi ta'ala. Semuanya karena Allah. Hadir di tempat ini, di majelis ini, semuanya karena Allah. Kalau kita hadir di majelis taklim, masya Allah. Setiap kita hadir di majelis taklim, itu pahalanya berlipat ganda. Pahala itu tujuan untuk motivasi kita. Walaupun kadang-kadang sebenarnya pahala nggak menjamin kita untuk masuk surga, tapi itu menjadi motivasi untuk kita terus melaksanakan ibadah kepada Allah. Hadir di majelis ilmu, ini pahalanya berlipat ganda. Pahalanya berlipat ganda. Ya, banyak pahalanya. Dari pertama kita berangkat dari rumah, jalan dari rumah kita menuju majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang jalan doang, berangkat dari rumah. Man salaka tariqan, siapa orang yang jalan dari rumah menuju tempat majelis ilmu, ya, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah kasih gampang jalan dia menuju surganya. Itu baru berangkatnya doang. Ya, berangkatnya doang. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa orang yang keluar dari rumahnya, baru keluar dari rumahnya doang, keluar dari rumah, fa huwa fi sabilillah, maka dia sedang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Baru keluar rumah ada pahala. Jalan kaki menuju tempat ilmu ada pahalanya. Sampai di tempat ilmu, di majelis ilmu, ya, di majelis ilmu, dia nyampe di majelis ilmu, apa kata Nabi? Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi. Kamu duduk walaupun cuma sebentar di majelis ilmu. La taktubu harfan, gak usah nulis. Wala tamassu qalaman, gak usah bawa pulpen, gak bawa pensil, gak usah. Julusuka sa'atan, cuma sekedar duduk doang di majelis ilmu. Datang, cuma duduk gitu ya. Ada yang nyender, ada yang selonjoran, ada gitu. Ya, nyender, selonjoran, ada. Duduk doang. Pahalanya masya Allah berlipat ganda. Khairun min salati alfi raka'atin. Lebih baik pahalanya dibandingkan salat sunnah 1000 rakaat. Berapa rakaat? 1000 rakaat. Pernah Pak salat sunnah 1000 rakaat? Pernah?
Belum pernah. Ya iya, kita tarawih aja kadang-kadang milih mana yang enak, mana yang bentaran, mana yang lama. Tarawih aja kadang-kadang iya, oh sono no, di sini mah 11 rakaat enak. Yang dari 23 nyari yang 11. Datang ke tempat yang salat 11 rakaat, ya, imamnya bacanya surat Al-Baqarah, Masya Allah sama aja. Ya lama-lama juga kelar. Baru duduk dulu. Kemudian apa lagi? Khairun, lebih baik, ya, min syuhudi alfi janazatin, seperti orang kebaikannya yang menyolatkan jenazah sebanyak 1000 jenazah. Dan juga seperti orang yang menengok orang yang sakit sebanyak 1000 orang sakit, Masya Allah. Ya, begitu. Hadir di majelis ilmu. Makanya insya Allah ini majelis tempatnya para malaikat sedang berkumpul. Ya. Para malaikat semua ngumpul di sini. Satu kabar gembira pernah disampaikan oleh Nabi. Kabar gembira disampaikan oleh Nabi. Ya, min majlisin, tidak ada satu tempat, ya, yajlisu fihi qaumun, yang duduk satu kaum di tempat itu, kemudian yadhkurunallah, dia berzikir kepada Allah, dia baca Quran, wa yatadarasunahu, kemudian mempelajari ayat Al-Quran, ya, apa ya janji yang dikatakan oleh Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah, pasti akan Allah turunkan yang namanya sakinah. Apa sakinah, Bu? Sakinah apa? Pak, sakinah apa sakinah? Kita sering dengar ya mudah-mudahan keluarga jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah apa sakinah? Ya. Sakinah itu artinya tenang. Kalau dalam bahasa Arab itu dikatakan sakanati syajarah idza dhahabat rih. Itu pohon akan tenang, pohon tinggi itu pohon akan tenang kalau anginnya sudah hilang. Jadi ketenangan itu muncul setelah anginnya hilang. Angin dulu datang, setelah angin hilang baru tenang. Kan rumah tangga begitu ya. Rumah tangga begitu. Nggak mungkin rumah tangga tahu-tahu tenang, adem, enggak. Pasti ada problematika, pasti ada masalah. Tergantung bagaimana kita menyikapi masalahnya. Kalau masalah disikapi dengan benar, dengan penuh keimanan, hilang masalahnya, muncul yang namanya ketenangan. Jadi goncang dulu, goyang dulu sama angin, baru muncul tenang. Ini berangkat dari rumah mau ke sini, itu pikiran macam-macam. Ini mendung, ntar hujan kagak ya? Macam-macam pikirannya. Iya, macam-macam. Ya Allah, ini belum makan ini. Di sini dari maghrib, kira-kira ntar di sana dapat makan apa kagak ya? Begitu kan muncul pikiran macam-macam. Tapi ketika sudah hadir di majelis ini, semua dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah. Kasih ketenangan sama Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Diliputi semua ini dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diliputi dengan rahmatnya Allah, kasih sayang, saling toleransi, saling berbuat baik dengan sesama kita. Makanya majelis ilmu itu adalah majelis yang paling mulia, majelis yang mulia. Ya, kita akan mendapatkan kemuliaan dengan hadir di majelis ilmu. Yang terpenting tadi hati kita, hati tempat di mana iman ini terpatri harus senantiasa diperbaiki, diperbagus. Jangan sampai hati ini kotor, jangan sampai hati ini fasad, rusak. Karena seluruhnya akan menjadi rusak kalau hatinya rusak. Tapi kalau hatinya ini baik, maka insya Allah semua yang keluar dari tubuh kita, keluar dari omongan kita, perilaku kita, pasti akan memberikan kebaikan untuk kita semua dan juga untuk orang lain. Maka dari itu, ya, pelajaran yang harus diambil selain kita mempelajari bagaimana pentingnya ibadah salat yang dibawa oleh Nabi setelah Isra dan Mi'raj, kita harus mempelajari juga bagaimana keimanan kita harus diperkuat, keimanan kita harus diperbaharui, keimanan kita harus terus dijaga, jangan sampai hilang. Apalagi melihat kondisi sekarang saat ini, banyak hal-hal yang bisa menggoyangkan keimanan kita. Yang haram-haram udah mulai berbaur dengan yang halal, yang haram. Makanya kudu hati-hati, jangan sampai salah memilih.
Yang syubhat sudah banyak, itu yang bisa mengganggu keimanan kita. Maka kita mohon sama Allah, minta sama Allah, berdoa kita sama Allah untuk senantiasa dijaga keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Cukup ya, segini aja. Dan banyak-banyak ya, kalau kebanyakan ntar gumoh masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri masih mending lewatin otak gitu ya. Ini masuk kuping kanan agak nembus, keluar lagi kuping kanan. Ya, mudah-mudahan nggak seperti itu. Kita ini belajar, kita ini hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita dapat walaupun sedikit. Karena orang yang belajar itu, orang yang menuntut ilmu tujuannya apa? Biar nambah ilmunya. Kan doanya begitu, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahin ilmu, walaupun cuma satu nambah. Oh, tadi diajarin tentang keimanan, nambah tuh ilmunya satu, walaupun cuma nambah. Kalau udah begitu, target belajar kita terpenuhi, nambah ilmunya. Setelah itu warzuqni fahman, berikan pemahaman biar paham, walaupun cuma satu, biarpun cuma satu yang didapat, tapi paham. Insya Allah bisa kita amalkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saja kita berdoa kepada Allah, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat keinginan kita diiringi dengan curahan hujan rahmatnya Allah turun. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua yang menjadi hajat, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pula tidak lupa untuk seluruh orang tua kita, guru-guru kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah terangkan dalam kuburnya, Allah tempatkan beliau di tempat yang mulia di sisi Allah, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita doakan pula seluruh orang tua kita, guru-guru kita yang masih ada, yang masih hidup. Semoga Allah berikan sehat wal afiat, Allah tambahkan keberkahan dalam kehidupannya, Allah panjangkan usia dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pula seluruh keluarga kita, sanak famili kita, saudara-saudara kita yang jauh ataupun yang dekat, teman-teman, sahabat yang biasa hadir, turut hadir di majelis kita, mungkin hari ini tidak hadir. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya. Yang masih ada kerjaan, yang masih ada urusan di luar, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Kita doakan pula anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi penerus kita, dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang salihin dan salihat, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, serta berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وببركة الفاتحة وبمن أنزل عليه الفاتحة وبسر أسرار الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعل عواقب أمورنا في خير واختم لنا منك بخير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. يا الله يا غفور برحمتك يا أرحم الراحمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. يا دافع البلاء يا الرحمن يا دافع البلاء يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukru alaihi.